Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Samsul Arifin, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Palangkaraya dengan NIM 25426732123. Pada hari ini Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Islam Darussalam Palangkaraya kelas 9 dengan materi beriman kepada hari akhir dengan sub materi memahami tahapan kehidupan setelah kematian. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustaz sekalian? Alhamdulillah luar biasa bersama Tuhan, hidup mulia Allah Akbar. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita diberikan kekuatan oleh Allah sehingga bisa berhadir pada pembelajaran PAI. Untuk itu kita selalu bersyukur kepada Allah ya, dan selalu meluruskan niat ya. Untuk niat utama dalam menuntut ilmu, masih ingat? Adalah Untuk mendapat ridha Allah. untuk mendapatkan ridha Allah. Oke. Untuk itu, untuk mengambil keberkahan kita sebelum pembelajaran kita membaca doa. Untuk itu Ustaz minta yang memimpin ketua kelas silahkan berdoa. Istiqdaran Taib, khusyuan Taib, ad-du'a Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik serta amal yang diterima. Amin. Syukron. Baik, Ustaz cek kehadiran ya. Yang tidak hadir hari ini siapa? Kalian ya. Yang lain hadir? Alhamdulillah. Kalau yang lain hadir. Baik, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan dalam hitung 3 semuanya berdiri. Indonesia adalah airku, tertumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi lampu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku,
sekalian, sebelum Ustadz melanjutkan materi pada pertemuan kali ini, coba kita mengingat-ingat kembali pertemuan pada sebelumnya. Baik, Ustadz tanya, ada yang masih ingat apa itu pengertian iman? Iman itu Silakan, Anma. Iman percaya. percaya. Baik, secara bahasa iman artinya percaya. Baik. Iman kepada hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Oke, dan kemarin kiamat dibagi menjadi dua. Itu kiamat sughra dan kiamat kubra. Baik. Kemudian di antara daripada tahapan kehidupan menuju hari kiamat itu ada yang namanya kematian. Ya. Nah, nantinya akan kita kaitkan dengan materi yang akan Ustadz sampaikan. Materi yang akan kita pelajari, ya, yaitu terkait dengan tahapan kehidupan setelah kematian. Oke. Tahapan kehidupan setelah kematian. Ya, yang pertama yaitu ada yaumul barzakh, ada yaumul ba'ats, ada yaumul mahsyar, yaumul hisab, yaumul mizan, dan juga yaumul jazaa. Yang kedua, kita setelah mempelajari ini, anak-anak diharapkan mampu menunjukkan sikap yang mencerminkan perilaku beriman kepada hari akhir. Baik. Oke, berikutnya, baik. Siapa yang mengetahui apa yang dinamakan yaumul barzakh? Oke, Fadil, alam kubur. Ada lagi yang tahu? Sama ya? Oke. Sekarang Ustadz tanya, yang sudah mengetahui tahapan kehidupan setelah kematian, angkat tangan. Belum? Yang sudah mengetahui perilaku yang mencerminkan beriman kepada hari akhir, angkat tangan. Tapi, oke, Sholat. Oke, contohnya sholat. Oke, satu orang, yang lain Percaya pada hari akhir. percaya pada hari akhir. Ya, yang lain, oke, kematian. Baik, ini nampaknya sudah menurun semangatnya ya, karena sudah di siang hari. Oke, untuk itu kita peregangan dulu. Silakan dalam hitungan ketiga semua berdiri. 1, 2, 3. Oke, semua ngadap ke sini. Ya. Silakan peregangan, ya, boleh memutar-mutar badan. Oke. Oke. Berikutnya perhatikan instruksi Ustadz ya. Kalau Ustadz bilang pegang anggota tubuh, ya, maka silahkan ikuti. Tapi kalau tidak ada aba-aba pegang, maka jangan diikuti. Paham? Sekarang pegang kepala, pegang pipi, bahu. Ini gak konsentrasi. Pegang paha, pegang dada, perut. Oke, silakan tepuk tangan begitu. Baik, anak-anak sekalian, materi yang akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah tentang tahapan kehidupan setelah kematian. Ya, kehidupan setelah kematian itu diantaranya adalah pertama kita akan menemui yang namanya kematian. Ya, ini menjadi syarat wajib. Apa itu? Yaitu alam barzakh. Ya. Alam barzakh artinya Alam kubur. alam kubur secara bahasa adalah dinding atau Pembatas. Oke. Kemudian secara istilah alam barzakh silakan. Bersemayamnya roh manusia yang sudah mati sebelum datangnya hari kiamat. Oke, bersemayamnya roh setelah mati sebelum datang hari kiamat. Berikutnya adalah yaumul ba'ats. Apa itu yaumul ba'ats? Hari kebangkitan. Hari kebangkitan atau dibangunkannya kembali manusia
setelah terjadi kiamat. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah Yaumul mahsyar. Apa itu yaumul mahsyar? Hari mahsyar. Jadi berkumpulnya manusia nanti di padang mahsyar ya. Kemudian berikutnya yaumul hisab dan yaumul mizan. Apa itu yaumul hisab? Hari perhitungan dan timbangan. Hari dihitungnya amal Ibadah manusia ya. Az-zikri. Yaumul hisab apa artinya az-zikri? Hari perhitungan dan penimbangan. ya, hari perhitungan. Kalau yaumul mizan hari Penimbangan. penimbangan amal perbuatannya. Baik, anak-anak sekalian. Berikutnya yaumul jaza. Yaumul jaza adalah Hari hari pembalasan. pembalasan yang mana nanti setelah perhitungan amal ya manusia akan dapat balasan. Kalau yang baik nanti mendapatkan surga, kalau yang tidak baik ke neraka. Baik, di sini Ustadz tampilkan video ya, mohon diperhatikan ya. Setelah kematian manusia akan mengalami perjalanan panjang. Inilah urutan yang akan dilalui oleh manusia setelah kematian. 1. Alam barzah, yang disebut juga dengan alam kubur. Ini adalah alam pembatas tempat penantian sebelum menuju ke alam akhirat. 2. Yaumul bars, yakni hari dibangkitkannya semua manusia dari alam kubur ketika hari kiamat telah tiba. 3. Yaumul mahsyar adalah hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar setelah dibangkitkan dari alam kubur. 4. Yaumul hisab serta yaumul mizan. Yang dimaksud dengan yaumul hisab dan mizan ialah hari perhitungan serta pertimbangan semua amal perbuatan di dunia akan dibalas sesuai dengan apa yang telah kita lakukan. Setelah itu baru akan menyeberangi jembatan Siratal Mustaqim. 5. Surga dan neraka. Setelah semua timbangan amal perbuatan ditentukanlah tempat selanjutnya akankah berada di surga ataukah berada di neraka. Nah, apa yang bisa kalian pahami dari tayangan yang tadi disampaikan? Yang pertama, silakan. Amal ibadah kita akan menentukan kita berada di surga dan neraka. Davi, amal ibadah itu menentukan kita untuk bisa ke surga atau neraka. Bagus. Kira-kira tergambar bahwa kita hidup di dunia itu tidak selamanya ya. Oleh karena itu, maka kita harus banyak melakukan amal ibadah. Baik, anak-anak sekalian, ini sudah Ustadz siapkan lembar tugas ya. Ustadz bagi ke dalam 5 kelompok ya. Nanti masing-masing kelompok mengerjakan materi yang sudah Ustadz bagi ya. Kelompok pertama, silakan, di situ ada instruksinya untuk mencari seputar permasalahan tema yang kita bahas dan juga dalil Al-Quran yang ada. Silakan. Kita beri waktu. Boleh mencari referensi ya di Al-Quran yang sudah disediakan, yang sudah kalian bawa, dan juga referensi dari internet ya terkait dengan tugas yang dibagikan. Kita selesai semua. Alhamdulillah. Silakan. Setelah ini kalian menyajikan atau menyampaikan hasil diskusi kalian kepada kelompok lain. Oke. Saling membantu ya. Materi yang ada di buku boleh referensinya dari internet ya. Secara singkat dari ayat itu terkait dengan tema yang dibahas itu apa?
Kemudian contoh perilaku yang mencerminkan ramah kepada akhir. Kita mulai dari kelompok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil soal yang sudah dikerjakan. Nama-nama kelompok yaitu Ando, Nian, dan Dafa. Nomor 1, jelaskan yang kalian ketahui tentang Yaumul Barzakh dan Yaumul Ba'ats. 1. Yaumul Barzakh atau alam kubur. Barzakh artinya dinding atau pembatas. Alam barzakh adalah tempat bersemayamnya roh manusia yang sudah mati sebelum datangnya hari kiamat. Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan. Yaumul Ba'ats adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam barzakh untuk dikumpulkan di padang mahsyar. 2. Perhatikan ayat berikut. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan terpencar untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatan mereka. Apa kandungan dari ayat tersebut? Uraikan secara terperinci menggunakan kalimatmu. Ayat ini menjelaskan bahwa amalan baik maupun buruk sekecil apapun akan diperlihatkan kepada manusia dan mereka akan menerima balasannya yang menentukan nasib mereka di akhirat. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait Yaumul Mahsyar. Pertanyaannya, jelaskan apa yang dimaksud dengan Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar adalah hari perhitungan, yaitu hari di akhirat ketika semua amal perbuatan baik dan buruk manusia selama hidup di dunia akan diperhitungkan secara detail dan terbuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, perhatikan ayat berikut. Quran surah Al-Kahfi ayat 47. Wa yawma nusayyirul jibala wa tarul arda barizatan wa hasyarnakum falam nughadir minhum ahad. Dan pada hari kami menjalankan gunung-gunung dan engkau akan melihat bumi itu rata dan kami kumpulkan mereka dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Apa isi kandungan dari ayat tersebut? Isi kandungan surah tersebut menjelaskan tentang peristiwa hari kiamat, yaitu saat gunung-gunung dihancurkan dan bumi menjadi rata serta seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar untuk diperhitungkan amal perbuatannya. Itu saja, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Teman-teman saya yaitu Hanif, Zikri, dan Diki, dan saya sendiri adalah Davi. Kami akan mempresentasikan hasil jawaban kami. Untuk pertanyaan pertama adalah, jelaskan yang dimaksud Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan. Hasil perundingan dari saya dan teman-teman adalah Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan adalah hari di mana amal ibadah kita dihitung dan ditimbang untuk menentukan kita ke surga atau neraka. Dan untuk pertanyaan nomor 2 akan dibacakan oleh teman saya Hanif. Perhatikan ayat berikut dengan seksama. Surah Al-Anbiya ayat 47. Wa nas'ul mawazina al-qista yawmil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi. Pasti kami mendatangkannya pahala, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Apa kandungan dari ayat tersebut? Ayat ini menjelaskan bahwa amal ibadah kita akan menentukan kemana kita pergi, surga atau neraka, dan Allah akan menetapkan perhitungan secara adil tanpa adanya kekurangan. Ya, dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slide berikutnya presentasi dari kelompok 4. Silakan Ananda, Fadil, dan kawan-kawan untuk berdiri dan mempresentasikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 berisikan Akbar, Nabil, dan saya. Jelaskan apa yang dimaksud yaumul jaza. Apa saja tempat yang Allah sediakan pada hari pembalasan serta sebutkan nama-nama surga. 1. Yaumul jaza atau hari pembalasan adalah setelah semua amal manusia dihitung dan ditimbang, semua manusia akan mendapatkan balasan. Nama-nama surga. Ada surga ada surga Firdaus, ada surga Naim, surga Na'wa, surga Darussalam, surga Darul Muqammah, surga Muqammul Amin, surga Khuldi, dan surga Darul Hayawan. Nomor 2. Perhatikan dengan seksama ayat berikut. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Surah Ali Imran ayat 133. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Apa kandungan dari ayat itu? Kandungan dari ayat itu adalah perintah kepada umat muslim untuk bersegera meraih ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, karena surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Terima kasih. Apakah teman-teman yang lain sudah memahami dan apakah ada pertanyaan? Ada? Silakan dari kelompok 2 ya. Dari nama-nama surga yang tadi, apa surga yang tingkatannya tertinggi, dan jelaskan apa ada di surga itu. Ananda Anna bertanya, surga dari sekian surga yang ada, surga apa yang tingkatan tertinggi? Surganya adalah surga Firdaus. Baik, surga yang tertinggi adalah surga Firdaus yang ditempati dan akan disediakan untuk orang-orang yang rajin beribadah, sholat dan sholatnya khusyuk ya, dan juga beramal sholat. Baik, tepuk tangan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Sedwan, kemudian ada Rama dan Ayes. Kami akan mempresentasikan hasil jawaban dari soal yang diberikan. Pertama, sebutkan nama-nama neraka serta berikan gambaran siksa penghuni neraka berdasarkan Al-Quran surah ayat 106 sampai 107. Yang pertama ada Jahannam, kedua Logo, ketiga Hukumah, 4 Sa'ir, 5 Sakor, 6 Jahim, 7 Hawiyah, 8 Wahyu. Gambarannya adalah mereka berada di dalam neraka, tempat neraka, dan mereka mendesah dan merintih saat mengeluarkan serta menarik nafas karena penderitaan siksa yang sangat dahsyat, dan mereka juga kekal di sana selama ada langit dan bumi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian soal kedua akan dibacakan oleh teman saya Ayas. 2. Sebutkan contoh perilaku yang mencerminkan beriman kepada hari akhir. Beribadah dan beramal berakhlak baik, seperti berkata baik, memuliakan tetangga dan tamu, meningkatkan amal baik, memupuk akhlak terpuji, berhati-hati dalam tindakan karena menyadari setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan, serta menjaga diri dari akhlak bercela seperti hasad atau dendam. Baik, itu saja yang bisa dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi neraka itu merupakan tempat balasan bagi orang-orang yang tidak diampuni oleh Allah ya, orang kafir dan sebagainya ya. Dan juga tadi perilaku yang menunjukkan beriman kepada hari akhir. Contoh perilakunya adalah tadi berakhlak baik ya, kemudian memperbanyak amal ibadah dan juga memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghindari niat-niat yang buruk untuk melakukan keburukan. Nah, ini adalah cerminan dari orang yang beriman kepada hari akhir. Baik. Alhamdulillah tadi sudah semua kelompok mempresentasikan dari hasil diskusinya ya. Dan alhamdulillah semua mempresentasikan dengan bagus. Mari kita simpulkan sama-sama dari hasil presentasi anak-anak ustadz sekalian. Yang pertama dari kelompok 1 tadi materinya tentang Yaumul Barzakh, kehidupan setelah kematian. Yang pertama adalah Yaumul Barzakh. Apa tadi anak-anak Yaumul Barzakh? Tempat bersemayamnya
setelah kematian sampai nanti pada hari kiamat. Baik. Kemudian yang kedua, yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats, hari kebangkitan, yaitu dibangkitkannya manusia dari alam barzakh. Berikutnya dari kelompok dua, ya, materi tentang yaumul mahsyar. Apa tadi yaumul mahsyar artinya? Hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan amalnya untuk nanti dihisab, ya. Yang itu yaumul hisab, tadi pembahasan dari kelompok tiga. Kelompok tiga yaitu hari perhitungan, hari di mana amal-amal akan dihitung. Kemudian yaumul mizan juga di kelompok tiga tadi. Ya. Yaumul mizan adalah setelah dihitung ditimbang yang baik dan yang buruk, yang mana yang lebih dominan. Setelah itu barulah ketemu yaumul jaza, ya, hari pembalasan, yang mana balasannya tempatnya ada dua, yaitu surga dan neraka. Surga tadi ada berapa tingkatan? Ada 8 tingkatan, diantaranya ada surga Firdaus, ada surga Na'im, ada surga Ma'wa, ada Darussalam, Darul Muqamah, Muqamul Amin, dan surga Al-Khuldi, ya, Darul Khuld, ya, dan juga ada Darul Hayawan. Jadi di banyak riwayat, ya, pintu-pintu surga dan juga surga itu dijelaskan seperti itu. Yang terakhir dari tempat yang tidak baik, yaitu neraka. Tadi dari kelompok 5, ya. Ada neraka apa saja? Ada berapa pintu neraka? 7. Sebutkan. Ada Jahannam, Lagha, ya, Utama, Sa'ir, Sakor, Jahim, Hawiyah, Wail, ya. Jadi itu nama-nama neraka. Oleh karena itu, kita selaku orang yang beriman, anak-anak sekalian, penting untuk kita menyadari bahwa penting kita mengimani hari kiamat, ya, sehingga dengan mempelajari tahapan kehidupan yang menuju hari kiamat itu kita bisa mencerminkan perilaku beriman kepada hari kiamat. Yang tadi diantaranya adalah meningkatkan kualitas ibadah, kemudian memperbanyak ibadah, kemudian menghindari perbuatan dosa dan memperbanyak ibadah-ibadah yang lain dengan mencerminkan akhlak yang baik. Baik, demikian mungkin pembelajaran kita hari ini yang dapat kita bahas. Untuk itu Ustadz sudah menyiapkan evaluasi atau soal akhir pembelajaran. Silahkan melalui Google Form yang sudah Ustadz sediakan dikerjakan di handphonenya masing-masing. Yang sudah selesai, silakan kumpulkan handphonenya.
alhamdulillah pembelajaran pada hari ini sudah kita jalani bersama. Ya, tadi dari awal hingga diskusi kelompok kalian sudah membahas bersama-sama. Baik, sekarang saya tanya, bagaimana rasanya kalian setelah mempelajari tentang tahapan kehidupan setelah kematian pada hari ini? Apakah merasa ada ilmu yang didapatkan? Bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini? Banyak tambahan ilmu terkait dengan gambar kehidupan di akhirat. Kita berharap mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan kita bisa mengamalkan perilaku yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk berikutnya insyaallah kita akan lanjut pada materi pada bab berikutnya di pertemuan yang akan datang insyaallah. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat. Masih semangat? Masih. Ya, baik. Untuk itu, untuk mengambil keberkahan majelis kita pada hari ini, kita tutup dengan doa. Doanya kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.